Bertanya ke beberapa orang tua yang umurnya 100 lebih yang ada di Jawa itu, mereka banyak yang menerapkan tata cara kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup itu narimo ing pandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas orang-orang tua zaman dulu itu sampai berumur sampai ratusan lah, lebih bahkan sampai ada yang sampai ke 125, 130 dan bahkan orang-orang Jawa itu sampai 140-an lebih. Itu karena mereka menerapkan pola hidup sehat pada zaman dulu itu karena makanan-makanan itu masih alami dari alam. Jadi di tahun 80-an dan juga tahun 90-an saya masih dapat menemukan orang-orang tua yang sudah sepuh tersebut, tapi dalam penglihatannya atau pandangannya atau matanya tersebut masih bisa melihat dengan jelas dan juga gigi-giginya itu masih utuh, tidak ompong, berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Jadi di tahun 95 saya sempat tanya ke beberapa orang tua yang ada di Jawa tersebut. Mereka mengatakan karena mereka sampai giginya itu tidak kropos dan pandangan matanya juga masih jelas dan mereka masih sehat, masih sejak zaman dulu sampai pada waktu itu masih menerapkan makanan-makanan sehat yang dari alam dan juga tidak mengonsumsi makanan yang modern seperti itu. Dan juga ini banyak orang Jawa yang jarang melakukan. Sebenarnya ini kalau diterapkan juga bagus banget buat diri kita, buat kesehatan kita. Salah satunya ketika perbedaannya orang makan nasi, ya apapun nasinya, nasi tiwul atau nasi beras tersebut, itu perbedaannya waktu makan itu juga jauh berbeda dengan orang zaman dulu dan orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan, hampir menjadi mayoritas penduduk yang ada di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa aja, ketika makan nasi tersebut ketika tidak hangat itu mereka banyak yang tidak mau. Itu sesuai fakta dan data. Saya melakukan penelusuran, ditanya-tanya ke beberapa teman dan ke beberapa warga yang ada di Jawa, ketika makan nasi itu di zaman sekarang itu kalau tidak hangat istilahnya kurang srek atau susah menelan atau kurang enak bagi orang-orang zaman sekarang. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu ketika makan nasi tiwul atau nasi beras tersebut itu dalam keadaan dingin, makanya itu juga akan mempengaruhi kesehatan dalam tubuh kita. Manfaatnya makanan-makanan dingin dimakan tersebut bukan dingin dimasukkan ke dalam kulkas, tapi dingin sudah dibiarkan begitu saja, itu baik juga untuk gigi. Itu juga mengurangi gigi kropos, gigi copot dan juga sakit gigi. Ini yang dibilang orang-orang tua zaman dulu kepada saya, itu yang selalu diterapkan untuk hidup sehat. Dan kedua tentang minuman. Jadi orang-orang zaman sekarang itu banyak sekali mengkonsumsi air dingin dan juga air hangat. Sebenarnya itu juga bagus, cuma kalau keseringan itu juga tidak bagus. Jadi orang-orang zaman dulu itu tidak ada kulkas, ya maklum mereka tidak minum minuman dingin tersebut. Dan untuk minuman panas mereka ketika seperti minum teh, ketika minum kopi itu menunggu setelah sedikit hangat. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang itu masih panas mongah-mongah. Setelah digodok atau direbus tersebut itu langsung dituangkan, langsung beberapa
detik kemudian itu langsung dicicipi. Jadi merasa enaknya waktu dicicipi dalam keadaan panas tersebut. Ketika sudah merasa akan dingin, bagi orang-orang zaman sekarang itu sudah tidak enak. Itu juga dipengaruhi dengan makanan-makanan modern zaman sekarang. Jadi kita itu hidup di Jawa, di seluruh di dunia dan juga yang ada di Indonesia, kita itu sudah susah untuk jauh dari makanan-makanan yang dari makanan-makanan modern tersebut. Contohnya ketika kita makan beras zaman sekarang, ketika ditanam di sawah maupun di ladang itu sudah susah kalau untuk bertumbuh kalau tidak menggunakan pupuk-pupuk di zaman sekarang ya, seperti ketika ada untuk pembuahan seperti itu kita juga disemprot ya, dan juga supaya tumbuh lebat itu juga disemprot dan juga dikasih pupuk-pupuk zaman sekarang. Jadi orang-orang zaman sekarang itu sudah sedikit kurang orang yang memakai pupuk kandang atau pupuk alami seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam seperti itu. Sebenarnya itu yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu di tahun 80-an, 90-an itu masih menerapkan cara kasih pupuk pada tanaman tersebut masih menggunakan pupuk kandang. Yang tua zaman dulu itu ketika di tahun 90-an itu sudah ada kemajuan zaman atau banyaknya makanan-makanan instan atau makanan-makanan dari pabrik, itu orang-orang tua tersebut itu masih tidak mau makan makanan tersebut. Makanan modern itu tidak mau. Bertanya ke beberapa orang tua yang umurnya 100 lebih yang ada di Jawa itu, mereka banyak yang menerapkan tata cara kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Itu narimo ing pandum, itu bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa nasional itu menerima apa adanya. Apapun hasil yang kita dapat, apapun hasil pemberian Tuhan yang Maha Esa itu akan diterima dengan ikhlas. Jadi tidak mengeluh. Itu jadi salah satu konsep orang-orang tua zaman dulu yang diterapkan sampai mereka itu hidup ayem, tentrem, guyup, rukun seperti itu. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang ya, sedikit-sedikit mengeluh seperti itu. Jadi orang yang sering mengeluh itu mengeluh karena ada pikiran yang mengganggu dalam benak setiap orang. Makanya orang-orang zaman sekarang itu mudah terkena penyakit. Jadi setiap penyakit dalam, ini bukan penyakit luar, itu yang dikatakan oleh orang-orang sepuh zaman dulu ketika saya bertanya, menceritakan. Jadi penyebab sakit dalam, penyakit dalam lah intinya, bukan penyakit luar. Penyakit luar itu seperti luka terjatuh, luka dan lain-lainnya seperti itu disebut penyakit luar. Berbeda dengan penyakit dalam dan juga penyakit pikiran. Jadi ketika pikirannya itu sudah kacau balau, itu sedikit demi sedikit, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu tidak terasa akan bergumpal menjadi salah satu penyakit. Jadi zaman dulu itu memang ya ada orang sakit ya, tapi berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Seperti penyakit yang namanya terkenal di zaman sekarang itu seperti penyakit stroke. Sebenarnya zaman dulu itu juga ada yang namanya stroke, tapi ketika orang yang sudah sakit stroke itu orang yang sudah bener-bener tua banget. Berbeda dengan zaman sekarang, orang yang masih segar bugar setiap hari, goes olahraga, menerapkan katanya tata cara hidup sehat, tapi banyak orang sekarang itu masih yang terkena stroke. Pikiran itu juga akan membuat orang menjadi sakit atau punya penyakit tersebut ya. Jadi memang penyakit itu tidak terasa, tidak langsung tumbuh dalam 1 hari ataupun 3 hari. Itu akan membutuhkan proses
bertahun-tahun dan juga ada yang berbulan-bulan, itu lebih cepat seperti itu karena memang penyakit itu tumbuh dari dalam pikiran seperti itu. Jadi ketika orang tersebut itu hidup tenang menerima narimo ing pandum tersebut yang diterapkan oleh orang-orang Jawa dan juga mungkin orang-orang yang ada di Indonesia pada zaman dulu tersebut diterapkan, maka mereka akan jauh dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti penyakit di zaman sekarang. Jadi orang-orang zaman sekarang itu banyak sekali, orang-orang modern di zaman sekarang itu menerapkan cara hidup sehat dan juga menyarankan untuk sering-sering olahraga. Tapi faktanya, sesuai fakta yang ada ketika saya menelusuri ya seperti itu banyak juga orang yang setiap hari itu goes ketika masih muda, banyak juga yang terkena stroke. Jadi dalam pola yang diterapkan tersebut juga menurut saya juga masih belum maksimal dan juga masih gagal. Setiap hari olahraga, tapi ketika mengonsumsi makanan-makanan tersebut belum tentu makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang zaman sekarang itu belum tentu bisa diterima oleh tubuh kita. Sebenarnya kalau di mulut enak, belum tentu bisa diterima dalam organ-organ dalam tubuh kita tersebut. Seperti itu sesuai apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai konten kreator dan juga saya punya pekerjaan sendiri, saya sempatkan menelusuri tidak hanya kehidupan orang-orang zaman sekarang dan membandingkan dengan orang zaman dulu untuk menerapkan hidup sehat. Itu perbedaannya sangat jauh sekali seperti itu. Jadi kalau bisa itu kita itu menerapkan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu caranya. Jadi sebenarnya memang agak susah ya Kak. Jadi setiap makanan yang kita konsumsi atau yang kita minum itu sudah tidak murni, sudah tidak bersih, walaupun itu air mineral, air minuman atau sumber-sumber sumur tersebut, karena di atas tanah. Dan ketika minum dari air dari sumber tersebut itu juga sudah tercemar dengan namanya obat-obatan modern di zaman sekarang. Jadi gimana caranya? Jadi ketika masak sayuran tersebut itu juga kalau bisa itu juga itu yang dikatakan oleh orang tua di zaman sekarang yang masih menerapkan hidup sehat orang-orang zaman dulu. Ketika makan sayuran tersebut sudah dicuci bersih kemudian direbus. Setelah direbus itu air pertama itu dibuang seperti itu. Itu juga untuk mengurangi, setidaknya terhindar dari kadar-kadar obat-obatan zaman sekarang ya seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jika ada salah kata atau salah menafsirkan dalam ucapan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya Nusantara.